saya Meliatus Salihah, saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam angkatan 2023. Di sini saya akan wawancara kepada guru, yaitu dengan Bapak siapa dan dari sekolah mana? Bapak Syafii dari Minggu Sunda. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bapak yang sudah mau diajak untuk wawancara. Pertanyaan pertama, menurut Bapak seberapa penting etika itu dalam profesi guru? Menurut saya itu etika itu harus diutamakan, karena Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa etika itu sama dengan akhlak. Karena akhlak itu katanya Rasulullah, saya diutus ke dunia itu hanya untuk menyempurnakan akhlak. Seperti itu. Jadi etika itu lebih utama daripada ilmu pengetahuan. Jadi bukan ilmu pengetahuan itu tidak penting, akan tetapi lebih penting etika daripada ilmu pengetahuan. Baik, bisakah Bapak memberi contoh etika apa yang paling sering Bapak terapkan? Yang pertama, etika yang berhubungan dengan keagamaan. Misalnya, sebelum anak masuk ke halaman sekolah, itu pada Dewan Guru khususnya Min 2 Sumenep, baik ada di kampus 1 ataupun di kampus 2 itu ada di depan pintu itu bersalaman kepada, menyambut anak didik bersalaman, itu diantaranya. Lalu bagaimana menurut Bapak standar kompetensi yang harus dimiliki seorang guru profesional itu seperti apa? Kalau standar kompetensi itu minimal seorang guru itu harus mempunyai 3 potensi, 4 lah. Seorang guru yang pertama itu harus mempunyai potensi pedagogi, artinya pengetahuan. Jadi seorang guru itu harus mempunyai pengetahuan yang luas, itu pengetahuan agama ataupun pengetahuan umum, yang mana pengetahuan itu akan nanti diterapkan atau ditransfer kepada anak didik. Itu yang pertama, potensi pedagogi. Kemudian yang kedua, potensi profesional, artinya seorang guru harus sedikitnya lah mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu, yang mana kelebihan tertentu itu kita ada atau mempunyai istilahnya pengetahuan dari pengalaman diklat. Seorang guru kalau di negeri itu mesti diklat, ada yang pelajaran baru, ada istilahnya pengetahuan baru, itu ada istilahnya diklat. Kalau di Kemenang itu sekarang juga ada diklat pintar, itu seperti itu, lengkapnya di situ. Kemudian yang ketiga, kompetensi sosial. Kompetensi sosial artinya kita sebagai guru di samping kita terhadap anak didik itu mendidik, mengayomi, mengajar juga kepada masyarakat, itu harus saling berkomunikasi, harus berhubungan dengan sebaik-baiknya. Kira-kira kemampuan apa yang paling penting buat guru zaman sekarang? Kalau zaman sekarang, karena zaman canggih sekarang, yaitu kemampuan IT. Kemampuan IT di samping di pengetahuan umum, juga pengetahuan IT itu sangat penting, karena masa depan itu memang kita berkenaan dengan IT. Bagaimana Bapak menerapkan kode etik itu dalam keseharian sebagai guru? Kode etik guru itu ada 9 kode etik yang harus dimiliki oleh
seorang pendidik atau seorang guru. Cuman di antaranya yang pertama, kita sebagai pendidik memang harus dan wajib mendidik, mengajar dan mengayomi anak, baik itu di kelas ataupun di luar kelas. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kode etik guru itu yang kedua, seorang guru itu harus mempunyai kejujuran yang profesional. Artinya seorang guru itu harus memberikan contoh suri teladan yang terhadap murid-muridnya. Nah, jangan sampai misalnya sekarang yang namanya guru itu 24 jam tidak mengenal waktu. Yang namanya guru itu dikenal 24 jam, karena walaupun di mana-mana di luar atau di luar sekolah, kita itu tetap dikatakan guru seperti itu. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, seorang guru itu harus memiliki istilahnya komunikasi, harus akrab terhadap masyarakat, khususnya kepada wali murid. Ini harus ada saling komunikasi antara guru dengan wali murid dengan masyarakat. Ketiganya itu saling berkaitan. Tanpa adanya komunikasi hubungan dengan masyarakat, tidak mungkin sekolah itu maju, tidak mungkin sekolah itu banyak muridnya. Jadi kalau misalnya seorang guru itu harus memiliki 9 kode etik guru itu, insya Allah itu sekolah itu akan maju dan lancar, dan itu pun merupakan tanggung jawab guru yang profesional. Bapak pernah tidak menghadapi situasi sulit yang diputuskan berdasarkan kode etik guru? Kalau masalah kesulitan yang namanya guru memang ada sulit, ada susahnya, ada sulitnya seperti itu. Akan tetapi yang paling sulit itu mengajar di kelas 1, karena kelas 1 itu merupakan masa peralihan dari anak TK, dari PAUD kemudian masuk ke SD, khususnya kelas 1. Ya, saya berpengalaman selama sampai sekarang itu saya jadi seorang guru 30 tahun, dari 93 sampai 23 berarti 32 tahun. Jadi saya 32 tahun menjadi guru. Memang susah payah yang dimiliki guru seperti itu. Akan tetapi seorang guru memang ya itulah keluh kesahnya seorang guru seperti itu. Pada khususnya di kelas 1 ini saya menemukan banyak penemuan. Karena apa? Karena kelas 1 itu beda dengan kelas-kelas di atasnya, kelas 2, 3, apalagi 4, 5, 6 berarti. Kalau kelas 1 itu guru itu dituntut seperti anaknya sendiri, seperti memang keluarga sendiri. Karena memang benar ada yang mengatakan bahwa guru itu merupakan orang tua kedua di sekolah. Bagaimana cara Bapak menjaga hubungan baik dengan siswa, rekan kerja, dan orang tua murid? Yang pertama, hubungan dengan siswa itu memang menjaga keakraban itu bukan cuma dalam situasi di dalam kelas. Di luar kelas pun, misalnya pada waktu istirahat, kita sering ngobrol-ngobrol, bertanya bagaimana, atau ada misalnya anak yang nakal, nanti misalnya di kelas itu nakal seperti apa, dan nanti misalnya dimarahi di dalam kelas, misalnya berdiri sama gurunya karena kenakalan siswa tersebut. Itu nanti kalau sudah di luar kelas itu diberikan semacam wejangan, motivasi terhadap siswa yang seperti itu yang berhubungan dengan kenakalan. Kemudian yang kedua, yang hubungannya dengan wali murid, memang seperti saya katakan tadi bahwa komunikasi antara guru dengan wali murid itu sangat penting, karena tanpa adanya sering mengadakan komunikasi dengan wali murid,
itu tidak terjadi apa ya istilahnya miskomunikasi. Kalau sudah antara guru dengan wali murid itu sering berkomunikasi, apa yang permasalahkan, ada permasalahan yang menyangkut tentang pribadi anak, itu cepat teratasi. Karena anak memang di sekolah itu pasti, apalagi kelas 1, banyak problem-problem, misalnya sering membullying temannya. Kemudian yang terakhir, memang seorang guru itu harus juga tidak terlepas dari masyarakat, karena masyarakat itu juga merupakan tolak ukur kualitas sekolah kita, khususnya lingkungan yang ada di sekitar sekolah. Terus komunikasi, syukur misalnya istilahnya komite sekolah itu diambil dari warga sekitar atau wali murid. Jadi antara komunikasi dengan guru dengan wali murid dengan masyarakat itu terjadi dengan menurut Bapak, apa peran organisasi profesi guru dalam meningkatkan kualitas guru? Peran organisasi itu memang sangat penting. Misalnya sekarang yang ada hubungannya dengan organisasi keagamaan, misalnya di sekolah itu istilahnya ada semacam paguyuban, di mana paguyuban itu satu kelas itu terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Itu sudah dibentuk. Itu kalau di Mindua itu memang dibentuk paguyuban seperti itu, dan paguyuban itu merupakan wakil dari wali-wali kelas yang lain seperti itu. Jadi kita sebagai guru itu harus istilahnya ada informasi, ada semacam permasalahan, itu bisa langsung dilontarkan kepada ketua paguyuban itu, kemudian nanti bisa dimusyawarahkan di wali murid, rapat wali murid. Selanjutnya, bagaimana Bapak membagi waktu antara mengajar dan urusan pribadi? Kalau masalah mengajar itu, yang memang mengajar itu ada waktu tertentu. Kalau seorang guru itu kalau murid kelas 1 dan kelas 2 murid kelas 1 itu mengajarnya itu dari jam 7 sampai jam setengah 12. Kalau kelas 3 itu biasanya sampai jam 1 kurang 15 menit. Kita ya seperti itu, kalau misalnya di kelas membagi waktu, ya di kelas yang mengajar. Ya kalau di selebihnya dari itu, ya kita berkomunikasi dengan masyarakat seperti itu. Dan juga bisa murid itu istilahnya privat ngaji di luar jam pelajaran. Apa yang Bapak lakukan untuk membuat siswa itu merasa nyaman dan betah di dalam kelas? Itu yang pertama, kita memang sebelum tahun ajaran baru itu memang khusus saya pribadi yang ada di kelas 1D itu sebelum tahun ajaran baru, misalnya H-5 atau H-7, itu memang saya mengumpulkan wali murid calon kelas 1. Itu biasanya saya
itu menyampaikan hal-hal yang akan disampaikan kepada wali murid tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama 6 bulan. Misalnya mengadakan pembiasaan sholat duha, itu pasti mengadakan pembiasaan sholat duha khususnya di puasa putih. Setelah sholat duha itu membaca pembiasaan surat-surat pendek. Nah, kemudian setelah itu, setelah masuk ke dalam kelas, itu pembiasaan yang pertama pengenalan terhadap Pancasila, kemudian kepada simbol-simbol Pancasila, mengenal tentang nama-nama hari, baik itu juga termasuk berhitung itu dari 4 bahasa. Yang pertama bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Madura. Kadang-kadang anak itu yang zaman sekarang itu tidak lepas dari bahasa persatuan bahasa Indonesia, akan tetapi bahasa daerahnya itu ditinggalkan. Sehingga kenapa saya itu mengambil 4 bahasa termasuk perhitungan itu karena banyak bedanya antara Madura dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Nah, selain dari itu, pembiasaan itu baru kita baca pembiasaan, kemudian baru kita mengajar. Latihan atau kegiatan apa yang paling berkesan dan bermanfaat bagi Bapak? Kalau pelatihan itu yang paling berkesan itu yang berhubungannya dengan materi pelajaran yang bisa ada hubungannya dengan pelajaran murid itu. Nah, saya yang paling berkesan itu pada waktu saya ikut diklat, kalau tidak keliru itu saya di hotel Grand Park kalau tidak keliru di Malang, di kota Malang. Itu saya di sana itu saya masih ingat yang sekarang bahwa seseorang itu oleh Allah dilahirkan dengan membawa apa istilahnya, diberikan oleh Allah, diberikan pengetahuan. Nah, walaupun orang itu misalnya cacat misalnya, itu oleh Allah diberikan anugerah ilmu pengetahuan. Akan tetapi kadang-kadang manusia itu tidak berusaha karena latar belakangnya misalnya cacat, itu tidak mau untuk maju. Padahal Allah itu memberikan ilmu pengetahuan itu bukan memilih-milih kepada siapapun, baik itu yang alat tubuhnya itu lengkap, kemudian ada yang tunawisma, ada tunadaksa dan semacamnya, itu sama sebetulnya. Akan tetapi oleh Allah juga orang seperti itu diberikan kelebihan dengan ilmu pengetahuan. Contohnya misalnya orang yang cacat itu misalnya punya tunadaksa, misalnya contoh tidak mempunyai kedua tangan, itu kalau mempunyai antusias yang tinggi, mempunyai yang tinggi, itu walaupun bagaimanapun caranya, itu bagaimana saya mau sekolah karena saya tidak mempunyai tangan. Nah, itu memberikan dia itu bahwa bukan cuma tangan yang bisa menulis, tapi kaki pun itu bisa menulis dan bahkan bisa memakai pakaian. Saya ingat pada waktu itu bahwa ada orang Jepang itu tunadaksa, cuman mempunyai kaki, tetapi dengan kakinya itu bisa menulis, bisa memakai pakaian sendiri, mandi dengan kakinya, makan dengan kakinya. Nah, itu merupakan suatu anugerah dari Allah, tapi walaupun tidak dijabarkan, tapi dengan kaki. Apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada calon guru agar mereka bisa menjadi pendidik yang profesional
etika, mempunyai etika. Etika itu lebih penting, jauh lebih penting daripada ilmu pengetahuan. Sebab etika itu kalau di bawahnya ilmu, maka akan istilahnya ilmunya itu gitu. Akan tetapi seseorang pendidik itu kalau misalnya mempunyai etika yang tinggi, adab, sopan santun, moral itu digunakan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, lah itu akan menjadi cermin terhadap masyarakat, cermin terhadap wali murid, cermin terhadap anak didik. Oleh karena itu saya katakan tadi bahwa etika itu lebih penting daripada ilmu. Selain dari itu, seorang guru itu selain dari etika, yaitu harus dituntut untuk mempunyai skill, pengetahuan IT. Nah, seperti itu. Karena zamannya sekarang sudah IT itu termasuk dengan HP, internet, kemudian laptop dan sebagainya. Baik, terima kasih